Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja desa. Sebagai pembicara saya sendiri Andi Afriyadi, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Eko Ardianto. Di sini evaluasi desa berbentuk berbagai laporan yang diwajibkan oleh hukum tentang desa pada umumnya. Yang pertama yaitu evaluasi desa versi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sini rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, ada kemudian rancangan pungutan desa, rancangan tata ruang desa, rancangan organisasi pemerintahan desa harus mendapat evaluasi dari Bupati dan harus selesai dalam jangka waktu 20 hari sebelum ditetapkannya sebagai peraturan desa. Hasil dari evaluasi ini akan direkomendasi penyempurnaan dari Bupati dan wajib dipatuhi oleh kepala desa dengan cara mengoreksi rancangan APBD tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi desa PP nomor 43 tahun 2014. Di sini sesuai PP nomor 43 tahun 2014 pasal 14, Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi desa versi PP nomor 47 tahun 2015. Di sini kepala desa wajib menggunakan sekurang-kurangnya 70% APBD untuk yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja desa, kegiatan operasional kantor, kemudian meningkatkan kelembagaan, kegiatan musyawarah, kemudian perencanaan kepala dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2 yaitu desa seperti pembuatan gapura desa, saluran air, renovasi jalan kampung. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan masyarakatan desa dengan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kemudian ada organisasi PKK, terus kesenian dan kebudayaan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan masyarakat desa seperti pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan, kemudian ada ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya evaluasi dana desa. Yang pertama peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 pasal 26. Di sini mewajibkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap yang pertama yaitu kinerja pemerintah daerah untuk tugas alokasi dana desa. Kemudian yang kedua kinerja pendampingan pemerintah daerah dalam hal ini camat untuk realisasi penggunaan dana desa pada tiap desa yang berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana ya seperti infrastruktur desa, kemudian pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana pertanian, perikanan, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada pembangunan kesehatan masyarakat dan yang terakhir camat bersama kepala desa berupaya agar alokasi dana desa berhasil dibelanjakan 100% dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang nomor 2 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016. Di sini rekening kas desa mengandung sisa dana desa tahun sebelumnya yang diperiksa oleh kabupaten dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui apakah sisa dana lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar sanksi alokasi dana desa dan anggaran selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2014. Di sini camat bersama dengan kepala desa berupaya agar sisa lebih perhitungan anggaran dana desa jangan lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Kemudian
Yang selanjutnya ada evaluasi desa versi Permendagri nomor 113 tahun 2014 atau penggantinya. Dalam pasal 21 di sini disebutkan rancangan APBD dievaluasi oleh bupati atau wakilnya. Kemudian ada pasal 22 di sini bupati dapat membatalkan peraturan desa tentang APBD yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian yang selanjutnya ada pasal 23, bupati dapat mendelegasikan tugas evaluasi atau rencana anggaran pendapatan belanja desa tersebut kepada camat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Eko Ardianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mas Andi Afriyadi, yaitu tentang evaluasi desa versi Permendagri nomor 81 tahun 2015 atau penggantinya. Di sini peraturan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang berdimensi, yaitu ada 3. Yang pertama evaluasi bidang pemerintahan. Evaluasi dari bidang pemerintahan desa oleh pemerintahan desa itu sendiri mencakup 8 aspek. Saya akan menjelaskan 2 aspek. Yang pertama evaluasi aspek pemerintah desa oleh pemerintah desa itu sendiri. Yang kedua evaluasi kinerja pemerintahan desa oleh pemerintah desa itu sendiri. Yang kedua evaluasi bidang kewilayahan. Evaluasi diri untuk bidang kewilayahan desa mencakup evaluasi identitas desa, evaluasi batas desa, evaluasi kinerja inovasi desa, evaluasi tingkat kewaspadaan atau kesiagaan terhadap risiko bencana, dan evaluasi kinerja investasi desa atau investasi pada desa tersebut. Yang ketiga, evaluasi dalam bidang kemasyarakatan desa. Evaluasi diri untuk bidang kemasyarakatan desa mencakup 9 aspek. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek. Yang pertama evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemerintahan desa. Yang kedua evaluasi lembaga kemasyarakatan desa. Yang ketiga evaluasi pemberdayaan keluarga dan desa dan evaluasi tingkat kesejahteraan keluarga desa. Di sini tujuan evaluasi desa versi Permendagri nomor 81 tahun 2015 ada 8, yaitu yang pertama mengukur raihan pelaksanaan pengembangan desa, yang kedua efektivitas kepemerintahan desa, yang ketiga efektivitas pembangunan desa, yang keempat keberhasilan dalam pembinaan masyarakatan desa, yang kelima keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakatan desa, yang keenam keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatan desa, yang ketujuh keberhasilan dalam meningkatkan daya saing desa, yang kedelapan keberhasilan dalam membangun masyarakatan desa yang berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang selanjutnya evaluasi kinerja penataan desa. Di sini ada 4 evaluasi. Yang pertama evaluasi tingkat perkembangan desa, yang kedua evaluasi kualitas pembangunan desa, yang ketiga evaluasi masyarakat desa, yang keempat evaluasi pemberdayaan pemasyarakatan desa. Yang selanjutnya evaluasi dana desa. Evaluasi laporan semesteran realisasi penggunaan dana desa dari kepala desa kepada bupati sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, mencakup 3 hal, yaitu yang pertama laporan hasil pemantauan dan evaluasi dana desa oleh pemerintah kabupaten. Yang kedua penetapan sanksi administratif terhadap temuan silpa dana desa yang tidak wajar. Yang ketiga laporan konsolidasi seluruh desa di bawah kabupaten tentang realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Selanjutnya evaluasi belanja program. Di sini ada 4
evaluasi. Yang pertama, evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Yang kedua, evaluasi efektivitas dan efisiensi belanja program tertentu. Yang ketiga, evaluasi belanja program yang seharusnya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, evaluasi resiko kepala desa yang harus mempertanggungjawabkan belanja program yang melanggar hukum. Dalam belanja program ini mencakup berbagai program, proyek, dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan sosial dasar. Yang kedua, pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang berdemokrasi dan berkeadilan sosial. Yang terakhir yaitu evaluasi dan klarifikasi peraturan desa. Pedoman teknis peraturan di desa pada pasal 14 dan 15 menugasi bupati dengan atau tanpa pembentukan tim evaluasi rancangan peraturan desa untuk mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada desa dalam waktu 3 bulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.